masih dalam ancaman krisis, masih dalam ancaman apa? Yang belum terbaca gimana ya? Dan gelap. Tapi pusat kuliner Jombang jalan kono kae rame banget ya, Bro. Sore sampai bengi. Kalau dilihat faktanya memang lampunya itu membuat rame. Terus orang-orangnya di dalam juga miso-miso rame, Bu. Ancok ane udan terus kayak ngene marono terus di mulai menggeliat dan masih dalam ancaman krisis, masih dalam ancaman apa? Yang belum terbaca gimana ya? Dan gelap. Tapi pusat kuliner Jombang jalan kono kae rame banget ya, Bro. Sore sampai bengi. Kalau dilihat faktanya memang lampunya itu membuat rame. Terus orang-orangnya di dalam juga miso-miso rame, Bu. Ancok ane udan terus kayak ngene marono terus di sweepingi ngono kan ya. Iki aja dikat ya. Aja dikat ya. Kira-kira kan begitu juga, Bu. Aku butuh tuh, tinggal thumbnail Pak. Wajib mau. Misalnya kan kayak gitu. Di sweeping ya kayak gitu itu kan repot. Biasanya memang tempat itu disediakan untuk mereka atau Pak? Buat di sweeping iki. Iku lho, Jombang kuliner di dalan opo iku lho. Lah iya, kemarin itu kan uang kamu sebut rame kan saya mengkrop ramenya juga rame yang lain kan. Rame misalnya ini kok dadak diobrak-obrak kan gitu juga kan kira-kira. Itu kompor dodol terus dikene panggon terus mana ketobrak-obrak. Nah, coba kan saya ingin bilang kamu kan saya mengkonfirmasi rame, saya setuju rame. Ada lampu-lampunya rame, ada banyak orang rame. Rame tidak. Dan ada orang yang rame-rame di dalam konsep berbeda gitu. Berarti rame itu tidak bermakna omset itu ya. Beda ya. Bermakna omset. Tapi saya kan nggak bilang ini yang benar mana, bukan yang ngobrol-ngobrol itu selalu salah nggak bilang. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanggung jawab bukan ngobrol-ngobrol sih. Aslinya aku baca itu memperingatkan kan protokol kesehatan 5M kan. Mengkengkong itu jadi kan mereka juga melaksanakan tugas. Kita mau pilih 5M kono mengkengkong. Menjaga jarak, aku ora apal Kak. Menjaga jarak, memakai masker. Lah mengkengkong mau kok malah gak metu. Mumet. Itu guyonan, serius. Wah. Aduh ya. Di prank itu. Aja dia tinggi. Kenal kabeh. Ngomongan karo iki, ngomongan karo kaya ning nggon podcast kaya sing siap disomasi. Ya apa, Bung? Memang itu bertugas. Tapi kan nggak bisa kita bilang tanpa harus dikritik. Iya. Bertugas dalam misalnya 10 mobil. Iki piye to jane tugas kok 10 mobil ketok berkerumun datangnya. Mereka berkerumun sendiri kira-kira. Kan ini masalah, Bung. Kita lihat bagi rakyat itu punya penilaian, punya rasa, Bu. Iya. Jadi gak oleh berkerumun. Dan di grup ini loh, kowe kok gak tahu kena jangan-jangan kowe main, kan saling curiga, Bu. Ini kan nggak bagus gitu. Iya. Nggak bagus bagi kecintaan kita terhadap negara. Nggak ada data dicurigai. Artinya mereka yang bertugas untuk mengingatkan protokol kesehatan itu kudune lebih optimal membagi tugas ben kabeh entuk ben kabeh oleh ben titiknya semakin banyak. Gitu loh, Bu. Nah, ini untuk peringatan. Reminder untuk Pak Satpol ngono ya. Iya, jangan sampai Sufi ae ngono ya. Enggak juga, Sufi itu ya ada satu situasi offset sidik-sidik ya saya lihat marah-marah tapi ya enggak apa-apa lah. Besok kita ganti marah-marah juga kan. Menjeru podcast. Enggak apa-apa. Saya waktu itu sudah tutup, Bung. Sudah tutup jam 7.45. Kan di PPKM darurat itu jam 8 kira-kira ya, jam 8. Saya jam 7.45 itu saya sudah tahu, Pak. Seperti saya bilang, maklumat Kapolri itu saya baca dan kita sudah tutup. Saya sudah tutup jam 7.45. Nah, saya punya tamu 2 orang di rumah. Saya ajak ke kedai karena lagi deal 2 orang. Terus ada 2 anak itu di depan berdua saja.
itu kan ruang sangat lebar, Bung. Dan sudah gelap, sudah tutup. Itu bunga-bunga rame-rame itu satu situasi saja. Tapi cukup membantu saya kira untuk bikin energi kita jadi positif. Jadi semangat di KR gitu, Bung. Semangat untuk teriak-teriak. Semangat untuk bahwa rakyat itu nggak bisa dibodohin terus-terusan lah. Kira gitu. Iki juragan kopi ngombe teh ya apa sih? Kalau ini bisa kayak teh V60, Bung. Teh manis pisan ya. Itu Bung ceritanya, Bung. Oke. Ngomong soal ini sudah berapa menit, Bung? Wes rampung nek produsernya ngongkat. Aduh, ini gimana, Bung? Ngomong bisnis kopi saiki, Cak. Lho, ini satu menit. Oh, ora apa-apa to. Kowe ngomong negara rakyat rampung. Karena kita melompat ke industri kopi. Apa itu? Kalau nggak salah kan Cak Asim ini kan salah satu pengurus Asosiasi Kopi Indonesia loh. Ya, terus gimana? Di level nanti Pak Provinsi Jawa Timur. Terus gimana? Ya tanya saja. Program kerjamu apa, Cak? Waduh, kok tadi waduh? Gak apa-apa, wis ngomong soal PPKM macam-macam, lompat yang kopi. Cak kon ngomong Jombang gak kenal. Terus kok kontennya piye iki? Gak masalah, konten Jombang kan. Jadi 2 konten kita Ibu ini. Yang terakhir ini dikat yo kopi lah apa lulus kopi. Gak masalah. Kita dari keluru. Nyucuke Cak, nyucuke ngundang adoh kok sing ngene. Saya ingin bilang gini aja, Bung. Kopi di dalam konsep Jombang. Kopi Jombang, ya bener. Jadi kopi dalam konsep Jombang itu gini harusnya ini. Ya sekali lagi kan saya ini kan nggak bisa ngelucu, Bung. Ora usah Nggak usah ngelucu dan nggak bisa meyakinkan. Dan nanti kalau saya suruh program apa, Mas? Wah bingung saya meyakinkan publik untuk bisa terima. Kita bicara soal konsep kopi Jombang. Bisa diteruskan kan? Piye? Konsep kopi Jombang. Tadi ngomong kebijakan bisa loh. Terus saya kebijakan ekonomi konsep kopi Jombang dong. Mau terus ngono gayae kan jadi sangat mikro mari ngono. Karepku ngono. Ben rada nendang. Konsep kopi Jombang. Nah, di dalam konsep saya kira konsep kopi Jombang itu jadi segeralah untuk apa? Kebijakan. Sekali lagi ngomong kebijakan, Bung. Kebijakan negara. Kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang karena ngomong konsep kopi Jombang. Ya. Segeralah ini mengejar apa? Mengejar wacana konsep kopi Jombang atau misalnya apa istilahnya, Bung? Kalau kita sedang Akselerasi. membangun akselerasi atau belajar lah, belajar. Jangan sampai kita sedang membangun, orang lain sedang punya inisiasi konsep kopi Jombang, tapi orang lain sedang acak-adut. Acak-adut itu bahkan misalnya pemangku kebijakannya acak-adut. Contohnya piye? Salah satu contoh begini. Wah, kopi Jombang itu kan misalnya kopi Excelsa ya. Kenapa konsep kopi Jombang itu saya teruskan dulu sebelum acak-adut ya. Konsep kopi Jombang itu adalah kopi Excelsa, bro. Kopi Excelsa itu pertama dia apa heritage ya, heritage jadi endemik jumlahnya cukup kita punya dari heritage dan endemik dan apa namanya nggak banyak di tempat lain lah khas itu kita akan punya kemampuan menaikkan nilai tambah bagi kesejahteraan petani kopi dan bagi harga diri kota. Prestis, Bung. Karena yang lain ini kopinya ini, nah, kita punya kopi khusus, gitu, Bung. Excelsa Jombang itu kira-kira, Bung. Jadi ada 4 layer kira-kira kan, heritage, khas, kemudian endemik. Nah, segera masuk pemerintahnya untuk segera mengakuisisi kepentingan ini. Nah, kalau masih acak-adutnya gini, koyoknya keren, intelektual koyoknya gini. Kopi Excelsa itu gak produktif. Bung, koyoknya intelektual. Sopo sing merasa ngomong lah. Sopo sing merasa ngomong. Ada pernyataan seperti itu ya. Misalnya gini, kayak gitu tuh. Lho koyoknya intelektual koyoknya. Tapi acak-adut saya kira. Gini loh, Bung. Ini kopi warisan
kopi, namanya saja kan Excelsa War 1975. 1875. Terus dibandingkan dengan kopi Robusta yang hari ini terus diproduksi oleh riset-riset pengetahuan. Jadi Kawisari, jadi Tugusari, jadi besar-besar, jadi produktif. Lagi kopi di mana kopi endemik masa lalu dibandingkan dengan hari ini kan varietasnya harusnya sudah beranak pinak. Ada yang sangat produktif, ada yang nggak produktif. Kalau dibacanya adalah jumlahnya semua, ya nggak bisa. Kita ngomong nih satuan riset, itu kan harus pakai variabel yang sama toh Mas Bro. Lagi variabelnya nggak podo. Apple to apple ya. Apple to apple. Tapi kan kopi ro kopi bisa. Loh ya nggak bisa. Ya kan gue loh caranya. Untuk detail itu. Untuk detail itu koyo intelektual, koyo. Tapi ternyata acak adut bacanya. Harusnya kan ini diteliti dulu, dicari yang paling produktif, dinaikkan, dijumlahkan besar, baru terus diadu, dimasifikasi. Itu Mas Bro. Nek wis diadu, wis mesti wis digedheke. Kan bisa. Oh ini 1 hektar misalnya dapat 1 ton, hasilnya berapa ton gitu kan, dikalkulasi disebut produktif kan bisa. Atau jangan-jangan ini Cak, pemerintah kita tidak menyadari bahwa Excelsa itu punya potensi untuk itu tadi. Dia bisa menjadi heritage, bisa menjadi apa jenisnya dan sebagainya yang mau untuk prestis sebagainya, tidak disadari itu mungkin. Ya bacanya kan situasi itu toh Bung. Bagaimana dia bisa paham ngacak adu toh ya Bung ya. Ya faktanya begitu Mas Bro. Dan kalau kita cek itu kan sekarang misalnya kita mau bilang sebenarnya sudah mulai itu dianggap penting gitu, walaupun tercecer-cecer tuh. Tapi ini kan lama Bung. Kita lama, abai itu lama. Dipotongin, diganti Robusta tuh abai lama loh Bung. Pemerintahan belum lama sekali. Nah, hari ini mau dilakukan ya dilakukan percepatan, tapi memang harus ada kemampuan baca yang gak acak aduk. Terus ngomong, gak enak rasanya. Ya, kira-kira gitu kalau dikonfirmasi gak semua orang suka sama kayak itu Bung lah. Ya padha wae wong seneng es teh kayak kopi ya ratu ya. Sama juga, misalnya gini. Lah wong misalnya Excelsa itu produknya masih masa lalu, rawatnya masih begitu-begigitu, terus dibandingkan karo produk hari ini, ya nggak iso lah Bung. Kan harus dipoles dulu, diolah dulu. Nah ini persoalannya sih, misalnya kan, kalau kita mau urusannya kan gini, kalau persoalan peningkatan nilai tambah dari petani, otomatis kan pemerintah intervensinya kan dari awal kan, sampai mereka benar-benar bisa mandiri dengan Excelsa-nya toh. Oh iya Bung, dan ada duitnya kan ada, dinasnya ada 2, perkebunan karo pertanian Bung. Itu apa gitu? Oh ya ada Bung. Nyumbangnya kadang-kadang masih durian juga Bung, durian masih apa itu. Ya. Ini persoalannya nih saya meneh ya. Kita punya endemi jenenge Excelsa Wonosalam, Excelsa Jombang di Wonosalam kan endeminya. Tapi kita juga punya endemi durian. Wonosalam sih sampai hari ini pun aku gak ngerti ceritanya. Emang ngerti ceritanya? Aku ngerti. Lek bantu duriannya juga gak jelas Bung. Apa bantu mau saking, bantu apa kan gak jelas juga Bung. Bahkan kita bilang itu tenang tak durian ngono ceritanya. Ono artine Bung itu. Tenang tak durian. Off the rock record. Gak iso ya. Iki nang dudul muncul TV kok ngundang podcast loh. Iya, tapi maksudnya kan ngomong ngono kan sumir banget. Kan itu bisa diterjemahkan kan. Tenang tapi durian. Apa? Maksudnya pertanyaannya jare wong tenang tak durian Wonosalam maksudmu kan? Ya, enggak mungkin, saya nggak ingin bilang maksud begitu. Bagi orang yang ahli di dalam dunia perdurianan, dunia perkebunan, dunia vegetasi tanaman itu maknanya luar biasa Bung, dan mesti sumir tenan gue. Lek durian Wonosalam ngono kan ya Cik. Lek mau saking apik terus disetek apik kan ya Cik lumayan ngono kan. Dianggap durian Wonosalam juga. Musange Wonosalam ngono ya. Cik apik. Itu bener tak durian kan beda ya. Oke. Kayak matese. Pertanyaannya ngono, tak tekoke ngono ae, kayak matese ngono. Kok gak ngomong iya. Balik soal kopi wae, ngomong durian lah, ngomong soal kopi.
artinya kan gini Cak Asin, jenengan berkecimpung dunia kopi yang sudah cukup lama, mulai dari hulu ini paham kabeh lah, paham kabeh lah. Umpomo misalnya kecuali sih nggak paham. Iya, sing gak paham yang jawab paham. Wis sudah pernahkah misalnya kan teman-teman yang berkecimpung di industri kopi hulu hilir itu ketemu nunggu bareng istilahnya Caiin kemarin kan untuk bisa mendapatkan peta yang jelas, gambaran yang jelas dan komprehensif tentang apa yang ingin kita mau, kudu lungguh bareng gitu kan. Wis tahu tak? Oh, sering banget. Sering banget. Soalnya kan mari kita lungguh terus besok mutasi, Bung. Wah. Mari lungguh besok. Ya, artinya percepatan mutasinya jauh lebih cepat daripada aksi-aksi yang karena mendekati masa pensiun mungkin. Enggak tahu saya. Oke. Atau tantangan karir yang lain. Ya ada ruang politiknya lah. Enggak usah tutup-tutupin. Jadi ini kan. Ruang politik itu kan jadi bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi percepatan. Duit kan ya enggak bisa lah, Bang. Kopi kan ada duitnya juga. Bukan, misalnya orang jadi naik jabatan, jadi promote. Jadi kalau politik duit kan ya apakah itu bisa akselerasi? Tapi kan saya ingin bilang ini kan statement, apakah pertanyaan bukan pernyataan toh. Berarti nek tanda tanya nih Buri ya. Ya sedang kita ingin buka juga. Apakah kan ya? Kayak salah satu terus daripada remuk ya. Ya enggak gitu remuk juga kalau mau, tapi kan terlalu detail kan saya lupa momentumnya atau Bung. Jadi pertemuan Kopi Excel saya itu lumayan banyak saya dengan misalnya dinas-dinas dengan Bapeda. Nah, tapi pertanyaan lagi tak teruskan lagi. Apakah mereka yang di dinas-dinas itu di pertanian, kehutanan, di Bapeda, terus dalam rencana rencana jangka panjang menengah pemerintah kita itu jangan nyebut kopi itu. Ya, kalau enak. Padahal faktanya kan enak. Atau emang kopi nggak masuk dalam skema pengembangan ekonomi? Ya, nggak ngerti aku. Nggak ngerti. Takon ke mereka saja. Okay. Takon ke aku. Tak kira ini narasumber, toko baik nggak ngerti kan? Loh, maksud aku ngerti pikirannya mereka, Bung. Ya orang ngerti, Bung. Data. Loh, tadi diganti-ganti ya, Bung. Terus piye ya? Sing mari ngomong karo aku ya aku ngerti yo. Jadi wong iki mulai rada paham ngono kok. Kan kemarin terus diganti loh. Aku kok malah dewan meneh ngono kan ya bingung tuh, Bung. Cara ada pengandaian begitu kan gitu. Iya. Sakjane loh, siapapun yang duduk di sana kan nggak masalah selama sistemnya berjalan, Bung. Itu negara modern. Oke. Nah kita negara modern. Tapi kapan gitu loh masih ada waktu menuju modern. Tapi ikhtiar ke sana sudah ada tuh, Oh iya, kan semua ikhtiar kan blosong-blosong, blosok-blosok kan lebih ikhtiar. Trial and error loh, coba-coba itu kan. Tapi ya janganlah buat anak lo coba-coba. Oke. Ngomong apa meneh? Ngomong soal seni budaya saya. Kamu rasani kok apa kopi wis endo rampung ya toh? Isunya kan gini cara saya kan. Apa itu? Ya tentang kita mendorong tentang regulasi tentang kesenian dan kebudayaan lah. Kita punya momentum kayaknya tahun ini kan pemerintah Kabupaten Jombang mewujudkan kebutuhan teman-teman ekosistem seni budaya untuk mendapatkan gedung kesenian tahun ini. Pandanganmu aja soal dinamika seni budaya kita di Jombang ini saya kayak ngopo sih? Kowe kan ya pengamat seni juga. Iya toh. Politik kok seni. Lah politik berkesenian lah ya. Ya apa? Politik berkesenian kita itu gedung. Ya. Gedung itu kan dibacanya kita semua tahu. Iya. Itu adalah janji politik. Oke. Ya toh. Iya. Jadi kita sedang baca kebutuhan kesenian, pemerintah juga sedang baca kebutuhan kesenian. Terus kemudian tiba-tiba waktu pemilu kebutuhan itu akomodasi menjadi gedung kesenian. Oke. Nah, apakah masih sama hari ini gedung kesenian? Sebagai tanda kutip janji. Sebagai janji itu adalah sejumlah ruang pikir, sejumlah ruang pikir kesenian, tujuan kesenian itu di dalam perwujudan gedung, ngono cara bacanya. Terus, loh ya ngono. Lah apakah masih di dalam ruang pikir? Menurut
Mas Anwar piye? Lho aku tekon jenengan. Lho, sekolah sing rada sekolah seni. Kan aku piye iki? Gantian. Iki Jose. Oh si bagian tekon. Itu ceritanya. Kalau masih teman-teman rasa itu masih sejumlah pikir mewakili kepentingan yang sama, yang sama, janji politik itu adalah janji suci yang mau merepresentasi ruang pikir dan nang kene nang pewujudan itu ruang pikir itu ya masih relevan. Tapi kan saya kira kan menjelaskan apakah di sini menjadi ruang pikir. Nek nang kene kan gedung itu menjadi mewujud gedung. Nek ndok kene kan wujudnya apa ngono po. Nek nang kene wujudnya ternyata partisipasi orangnya di sini dalam konsep pikirnya gak sama, terus banyak pecah, berarti gak linear. Berarti nggak vision, tapi dia merupakan janji politik saja. Tapi aku urung nonton gambar, walaupun dia nonton sih mau tuduh ini. Sing rada ngono-ngono kae lho. Ini tadi nih. Tapi ya ngomong aku tuh seni tadi, tuh orang kesenian ya ngomong politik aja bro. Jadi seni terus tak tonton ibu ini politik kesenian ini. Ngono lah bro. Nah, sekarang gini tuh Azim, dalam perspektif politik mulah gini aja. Enake gedung kesenian Jombang dengan enake adanya dinamika seni yang berkembang secara di Jombang gue ada korelasi positif nggak misalnya? Enak relasi positif kan? Aku itu guru ngerti bro. Misalnya cara baca pemerintah itu berkesenian itu untuk apa? Itu gurung saya gurung kuat bacanya saya. Sedangkan di seni sendiri kan dihindari banyak orang. Seni untuk apa itu kan dihindari kan? Misalnya yo untuk ngeleler ya gak apa-apa kan, untuk ekonomi ya gak apa-apa. Untuk ngapusi kancane ya gak apa-apa kan kira-kira. Enak ya tuh. Yo gak usah begitulah kira-kira. Tapi bahasanya Mas Kepe beda lagi kan, ini bahasa puasaran banget kan. Untuk leler, untuk ekonomi, untuk ngapusi kancane, bahasa puasaran kan. Bahasa Mas Kepe misalnya kesenian tuh ya untuk apa? Gerakan, untuk ideologi, perjuangan ideologi ya. Ideologi misalnya. Ya itu kan bagus Mas kalau misalnya. Terus ada lagi misalnya ya ada orang berkesenian tuh ya apa? Khairul Anwar lah Bu. Ekspresi kesenangan bahkan dia di jalanan tetap menyatakan. Soekarno waktu itu menghormati loh Bung. Aku ini binatang jalan gitu ya. Soekarno menghormati. Jadi waktu bikin project itu dia sebutkan ini tidak golongannya Khairul Anwar kan kira-kira gitu. Nah, kira-kira gitu Bung. Enggak, maksudku misalnya gini, apakah sudah cukup misalnya pemerintah hanya menyediakan gedung kesenian untuk mengakomodasi kebutuhan ekspresi kesenian Jombang saat ini? Ya cukup kan dengan gedung proyek. Nah, kalau kamu kan sudah ada termanya nih, lumayan ini ngomong gedung kesenian dan ekspresi. Nah, kalau saya misalnya gini, mau takon aku secara personal pedagang kopi atau warung yang butuh laku kan, kopiku butuh laku kuno kan. iya. Gedung kesenian untuk ekonomi kreatif. Ya. Lek gak mewakili diriku sendiri lah, mewakili subsektor yang 17 itu kira-kira. Ekonomi kreatif. Gedung kesenian dan subsektor Ekonomi kreatif. industri ekonomi kreatif. Ya. Ya pasti beda cara bacanya. Pak nonton gambarnya ya belum nonton gambarnya. Gedung ekspresi, gedung kesenian dan ekspresi kesenian. Ruang. Ekspresi adalah ruang-ruang. Lah, sing disebut DKJ itu piro ruangnya kan? Ngono kan titok itu aja loh sederhana. Ruang yang untuk kebutuhan ekspresi kesenian kalau diwakili pirang meter. Ekspresi DKJ itu seninya ada apa saja gitu loh. Gitu loh, Bung. Oke. Ada apa saja, butuh tempat nongkrongnya, ada ruang itu bisa dibagi 3 karena nanti misalnya 10 model kesenian koyo ngene iki iso gabung kene. Terus 10 kesenian 15 kesenian gabung ndok kene, misalnya terus ono tempat jalan-jalannya apa kan bisa juga begitu, Bung. Nah, sudah punya gambar itu ya kan sampean sing ahli.
sebenarnya telepon jenengan. Loh, saya nggak. Kalau ngomong ekspresi kan saya nggak ahli. Oke. Politik tadi, ekonomi sudah saya jawab. Oke, politik sudah ya. Itu sudah politik ekonomi sudah. Nggak mewakili kalau untuk politik ekonomi. Cuma tidak juga punya konsen, misalnya bikin komite ekonomi kreatif. Kita juga sedang tidak bangun branding kota apa ini. Santri itu apa? Tapi logone iki lho Jombang Santri. Mau kritik IKA ya toh. Nah, kon sampean mau kritik iki. Saya lanjutkan lah misalnya, kowe kritik gawane. Lah santri itu apa misalnya? Kan kita bingung juga loh. Aku gak ngerti makanya. Citra putaran apa yang disebut circle kota ini? Iya. Misalnya di dalam konsep city branding. Iya. City branding jadi ya itu saya bilang ini kan ruang politik mengkritik ya kayak kan gak pati nyambung kira-kira langsung. Oke. Terus iki sudah gak Lah nyambung. ruang ekspresi yo sampeyan kudune. Oke. Dan sederhana cara bacanya. Ono piro kesenian bisa ini diakomodasi di situ di dalam konsep tata ruang. Konsep tata ruang. Nah, ada berapa pembagiannya kan sederhana saja sebenarnya. Jadi kaya kos-kosan ya, kamare piro, bucahe piro. Bener lah enteng iku. Konsep kos-kosan, kamare piro, butuhe piro, sing ruang belajar piro, sing rapat. Kira-kira gitu. Nek kabeh sampai orang gak iki kok citranya kok ngene banget pro iki ya. Enggak benar tuh. Semua orang harus nahan diri nih. Iya. Nek krungu-krungu sih kan. Gedung kesenian yang dibangun nanti di sekitar itu kan. Nek enggak salah kan di belakang Stikes itu ya. Stikes itu kan narasinya kan itu kan di center beberapa pusat pembelajaran itu kan. Ada SMA 2, ada di BG apa? Wijabakti, terus ada SMK, SMA 3 di belakangnya itu kan dari pusat pembelajaran. Jadi kalau itu yang mau dinarasikan artinya kan gedung kesenian itu kan orang melulu buat tempat pertunjukan gitu kan, tidak untuk tempat pameran, tapi juga ada ruang pembelajaran dan ruang pendidikan di sana. Cocok ra ngono. Yo. Gak ngerti sih. Jadi sing ruanganku. Oh iya, makanya aku tekon ame. Lek takon aku ya belajar itu apa? Malah kowe tak jak ngalor itu lho, Bung. Gak apa-apa. Belajar itu apa? Belajar. Kemudian hasilnya terpelajar. Apa sih terpelajar itu? Ayo. Angel. Aku tak pendidikan. Apa sih terdidik kuwi, Bung? Saya tak kenal, wong belajar gak belajar kok. Piye malah repot ki, Bung, malahan. Kadoan kowe malahan. Iya. Iya. Ngomong soal regulasi wae saya. Angel kok ditekoni malah tekon. Belajar yo apa? Aku kan bingung menjawab. Kowe ngomong ruang pendidikan itu bener Pak ngono. Jumlahnya apa ditumpulno. Malah mau tambah yo ono sekolahan barang punya kepentingan. Lah malah repot iki aku. Ya, wis ono kepentingan ekonomi kreatif gak masuk malah mau tambahi sekolahan barang. Semisal gedung kesenian itu bisa mengakomodasi kebutuhan industri kreatif yang sebelah sektor itu. Kira-kira piye? Kok kira-kira piye sih? Maksudnya iki kowe dudu kepala dinas kok takone ngono. Aku tak matur Pak Kepala Dinas. Gak iso. Nah, itu iso kenal gitu kan. Sebagai leading sektor, itu jawaban itu pertanyaan keliru lah, diganti aja. Jangan piye pertanyaannya? Ya pertanyaannya gimana lah misalnya. Terus kudu piye? Terus kudu piye? Terus kudu piye? Terus kudu piye? Jarno ae. Oke. Kemarin 2 episode sebelumnya itu kan Sananda kan tak hosi. Nenggon Rebung ini. Oh kene. Ya. Pak Sananda dengan beliau ketua Dikaju 2017-2021 tanya tentang regulasi. Jadi setelah ada dinamika seni budaya, terus ada akomodasi di gedung kesenian, itu kan berarti ya nggak ngerti nah apakah visi misi pemahasiswaan kebudayaan itu akan bisa terakomodasi apa ora. Tapi Sananda bersepakat bahwa atau menyatakan bahwa butuh yang namanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kesenian. Karena urusan nanti band nanti yang mengelola gedung itu bisa diatur di dalam peraturan itu, dalam perda itu.
Menurut pendapatmu piye? Aku gak usah. Iku kan dudu nggo rakyat iku. Lah iya tak kandhani Oh, kowe. ngono maksudnya. Kowe tak kandhani gak usah rame-rame iku jane yo dadi apik ngono, Bung. Nek nggo rakyat iku dadak gurung apa-apa wis gawe Wis rame. regulasi wae kaya nek wis engko ora ono regulasi kok dadi apik ngono. Enggak juga kadang-kadang, Bung. Oke. Sekarang gini, Cah James, kita aku dikode-kode karo produser iki. Ini wis bolak-balik ganti. Kalau kita bicara soal dinamika Jombang kekinian, Jombang yang aktual itu, misalnya dengan merumuskan dalam beberapa kalimat lah tentang entah dalam perspektif politik atau dalam perspektif ekonomi, sembarang lah ngomong-ngomong. Kalau apa? Ada ruang-ruang yang tidak efisien dari yang kita lihat sebagai sebuah perdebatan misalnya. Nggak tahu negara ini misalnya memfasilitasi rakyat dan memfasilitasi rakyat koncone itu koncone rakyat itu apa? Jadi bola bali itu rodok terjadi kecelakaan, Mas Bro. Misalnya gini, ruang PKL yang di depan yang di Kebonrojo. Kebonrojo itu kan kosong semua tuh, kosong kabeh. Yang di los itu ya? Ya dua los itu kan kosong kabeh ini biar rencana bangunnya piye to. Kira-kira gitulah. Nah, sementara yang sampingnya itu nyaman begitu, ombor, ruang tenis outdoor kan gitu. Sama dengan kita bilang ingin begini. Kita mau bangun gedung kesenian yang punya hajat orang banyak itu yo koyo duwowo di konsep kok tiba-tiba gak efektif koyo Kebonrojo itu dibanding dengan gedung tenis sampingnya. Aku lagi ngono kuwi, Bung. Iya, menjadikan masyarakat kita semua itu bernalar itu penting. Oke. Kira-kira gitu. Jadi kuncinya ngajak masyarakat bernalar. Masyarakat ini rakyat, masyarakat sing koncone rakyat dan pemerintah. Oke. Bukan luwih nalar kebutuhan rakyat maksudnya. Kebutuhan rakyat. Jadi kau itu kira-kira dibandingkan Sampun. Dulu gedung Cak Durasim diganti gedung DPR. Nah itu kan, gedung DPR itu kan gedung lawaan dulu. Meskipun fungsinya sama ya. Saiki lawaan biyen ya lawaan. Kira-kira itu maksudku terus-menerus dari dulu. Hajat orang banyak itu hajat orang banyak itu. Tadi kita ngomong kebencanaan katut ya. Hajat orang banyak itu kadang-kadang di dalam konsepsi bernegara itu ya diabaikan. Tapi ini kan lagi-lagi nanti kita menarik kan bicara soal konsep negara ya. Apa model-model Machiavelli kira-kira gitu. Ya kadang-kadang maka dibutuhkan dong. Kowe iki ngomong rodok daplek dibutuhkan. Enggak, ini malah lu main pertanyaan meneh soal ini Mas. Betul meneh. Iya. Apa memang negara sekarang nggak punya prioritas apa? Jadi ketok KPK gak ono ketoke itu loh. Iya. Gak ngerti ya, bingung ya. Prioritas untuk meladeni rakyat itu maksudnya. Saya sih bingung begini, Bung. Jadi misalnya gini, ini bingung aja. Makanya saya bangunnya kalau kita mau bicara soal apa kemudian cara kita berpikir, ya wis lah bantu orang menjadi punya definisi yang baik. Karena kebingungan saya, Bung. Ini. Saiki contohnya lah, terus bangun prioritas model apa ya? Misalnya kita bicara agak makro lagi sedikit. Ya. Dungone Menteri Perdagangan karo Menteri Pertanian di dalam konsep Kontradiktif maksudmu? kan beda. Sama dengan dungone DPR. Nah, karo dungone Pemerintah. Bupati, dinas-dinas lah maksudku. Bupati lah dewean kan, bupati dan dinas-dinas itu beda toh, Bung. Nah, kayak gitu-gitulah, Bung. Terus dungone rakyat beda lagi. Nah, ini kadang-kadang kemudian kita ini bangsa ini memang harus ini punya kemampuan
membangun kecerdasan yang PR-nya itu panjang sekali gitu kira-kira. Artinya akan menjadi repot kalau semua doa itu dikabulkan bareng-bareng. Kabulkan bareng-bareng repot. Sebenarnya tidak dikabulkan salah satu, salah dua, salah tiga karena kebodohan. Kita merasa Tuhan itu juga baik-baik saja. Karena ini loh, dungane wong 10 sing dikabulno siji iku ya tetep baik semua gitu. Besok diulang lagi gitu. Kan nggak pernah dipikir, oh nek iso ndonga iki sing paling prioritas dhisik ngono kan. Kalau kita sebangsa merasa rumah besar kita ini ya ndongane aja serampangan rek. Ngono ndongane ditoto sing apik. Dibangun kemudian ndongane ditoto. Jadi menjadi prioritas. Ngawur tempo-tempo ngono kan ya. Kadang-kadang saya merasa sebagai orang beriman misalnya kemudian sebelum kepada Tuhan itu kita perlu mikir ya sebagai orang serumah kalau kita bilang 10 orang. Jadi saat durunge minta ke Gusti Allah itu mikir sih itu ya. Mikir sih karena kita serumah ya 10 orang ini ngono. Kira-kira nek aku njaluk iki tabrakan ora karo kancaku ngono ya. Nek gak ngono memang kancane dadi kan koyo antrian tambah enak lho dungane. Pas dungaku oleh akeh, dungamu oleh akeh gantian kok. Pak Ian malah koyo disur ngono malah tadi muncrat ning dinding. Terus sing kene nang dhuwur sik kebak maksudmu. Wes, oke lur. Obrolan ngalor itu penting nggak penting, yang penting seru karena tadi saya juga lupa membacakan peraturan cangkrukane cangkrukane dengan Cak Hasim karena dari tadi kan aku harusnya saya bacakan Cak. Tapi aku seru Bung. Iso dijawab, gak iso biasanya dijawab harus dijawab kabeh ya. Masih yo gak penting, masih yo gak bener wis. Gitu saja. Dar kupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun ngapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Hasim. Yo pro kanca dolanan ning jaba padang bulan padang iku yo rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja